Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan nama saya Ivan Mutazam Edwin dari TM20 dengan NIM 122-20132. Nah, di sini merupakan lanjutan video dari pengerjaan uncertainty production dari Adam ya. Nah, di sini itu selain kita punya uncertainty dari production, kita itu juga punya uncertainty dari cost gitu. Nah, sebelum masuk kita bagaimana perhitungan cost gitu ya. Teman-teman kita harus pahamin dulu apa inputan cost yang bisa berpengaruh dari perhitungan keekonomian kita gitu. Nah, untuk teman-teman mungkin ada yang pakai format Excel ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat gitu. Di bagian pertama ya. Di sini tuh kita punya tiga jenis cost itu. Ada intangible, tangible, dan OPEX ini inputan yang awal gitu. Nah, ketiga cost ini bisa berpengaruh besar karena ada dua jenis cost yang berlangsung di proyek ini gitu. Yang pertama itu ada cost yang pengaruh oleh waktu, contohnya pembelanjaan, pembelian gitu kan. Nah, yang tidak yang maaf, yang berpengaruh itu cost yang bergantung oleh waktu gitu. Mungkin pekerjaannya per hari gitu, per jam gitu. Bisa mempengaruhi dari cost kita gitu. Bisa di projectnya bisa lebih lama atau lebih sebentar gitu. Nah, di sini kita harus pahami dulu ya, kita tuh bakalan membuat uncertainty tambahan selain production ya. Itu ada intangible, tangible, dan OPEX gitu. Nah, lanjut aja ya. Di bagian cost, nah di sini saya sudah membuat cost argo ya. Nah, di sini teman-teman bisa mungkin tiru aja formatnya atau bebas lah ya gitu. Di sini saya membuat tipe cost-nya. Oh ya, di sini ada oil price juga ya. Nah, di sini oil price-nya juga berpengaruh besar dari perhitungan kita ya. Uh, nah, mungkin salah satu dulu kita bahas ya, intangible cost. Nah, di sini saya sudah mempunyai angkanya ya. Nah, angka di sini tergantung dari perhitungan teman-teman. Biasanya banyak faktor yang pengaruhnya seperti ya harga atau mungkin kalian buat semacam prediksi. Nah, tapi ini angkanya tergantung teman-teman gitu kan. Di sini angka yang punya saya sendiri kelompok capstone saya. Lalu di sini ada port ya. Nah, di sini perhitungan portnya sama banget sama yang production ya. Jadi teman-teman tinggal klik distribution, continuous, dan pita per gitu kan. Nah, ntar masukin aja nilainya minusnya itu E7 minus lagi. Yang minimalnya E7, di sini optimistik ya, max-nya itu E5, lalu ada mode ini most likely ya, nah itu nanti di E6 gitu. Caranya sama banget sama yang production tadi ya, teman-teman tinggal masukin aja. Nah, di sini yang intangible sama tangible-nya cuma di 2023 sama 2028 ya. Hal ini karena di tahun 2023 ini cost pada saat pembuatan sumur yang pertama banget gitu ya. Nah, sedangkan tahun 2008 ini nilai infill. Nah, di sini uh, apa ya bahasanya? Nilai dari cost ini kan nanti digunain nanti di bagian depresiasi nah gitu. Nah, buat di bagian apa PSCCR-nya ini nanti ya di Excel-nya itu jangan diubah juga nanti di depresiasinya itu. Karena nantinya itu inputan awal ini udah termasuk base formula yang nanti dimasukkan ke distribusi di bagian depresiasi gitu. Contohnya mana depresiasi? Nih depresiasi gitu ya. Depresiasi itu udah memasuki rumusan dari yang atas ini gitu. Jadi teman-teman tinggal nanti ini aja nanti bakal merubah seluruhnya ke bawah gitu. Jangan sampai salah ya. Intinya itu empat ini udah cukup gitu. Nah, lalu juga lanjut kita buat tangible sama oil price. Nah, di sini oil price-nya itu bisa aja teman-teman berbeda gitu. Ini sebagai contoh gitu ya. Di sini saya pesimistiknya tiap tahun itu ya sama ya. Oh, ini 100, 110. Nah, di sini memang ya, three point estimate yang dibuat untuk mengetahui tiga angka atau tiga field ketidakpastian itu dari per tahunnya gitu. Jadi teman-teman bisa aja mungkin pengen ganti gitu ya. Di sini bisa jadi tahun depan mungkin ada perang gitu ya. Dan harga pesimistiknya jadi naik. Kalau perang itu harganya naik ya. Ya, mungkin optimistiknya bisa lebih tinggi gitu kan 80 gitu kan. Nah, teman-teman nanti bisa aja bisa berubah tiap tahunnya gitu. Kalau sampai teman-teman pengen lihat prediksi-prediksi itu biasanya ada gitu ya. Tapi di sini karena kita menggunakan tipe estimate ya mungkin asumsi aja nilai tersebut udah ada di range ketiga ketidakpastiannya gitu. Lalu juga ada OPEX sama aja. Nah, kalau ada OPEX itu kan tiap tahunnya gitu ya. Jadi di sini angka yang saya dapatkan juga. Nah, kalau udah semua, nah nanti caranya sama banget buat yang oil production ya. Jadi teman-teman tinggal ganti angka yang ini sama dengan ini ya, sama dengan ini sama nilai
sama dengan NIN dengan nilai yang ada di pengerjaan teman-teman ini yang di sini itu. Ini kayak ketutupan deh. Nah, di sini ya di sel E8 gitu. Nah, oke. Okay. Nah, itu sama aja ya caranya sama yang production gitu. Ntar teman-teman ganti aja buat keseluruhan nilainya gitu. Nah, kalau udah, nanti teman-teman scroll. Nah, nanti yang warna hijau ini ya, warna ungu itu inputan dari distribusi. Lalu yang untuk hijau itu hasilnya atau resultnya gitu. Resultnya sama kayak pengerjaan sebelumnya. Nanti teman-teman tinggal simulate ulang aja ya di sini. Nanti tinggal klik aja. Oh ya, jangan lupa dari sini teman-teman juga misalkan kepo ya kenapa kok nggak jalan gitu ya. Karena dia ini lagi apa? Lagi ngelan di sini itu 1000 gitu. Nah, saran saya sih semakin tinggi memang semakin hasilnya semakin apa ya bagus gitu ya. Tapi concern juga running time-nya terlalu lama gitu. Di sini saya contoh mau kayak 1000 aja gitu ya. Sama kayak pengerjaan yang production gitu. Ya kayak ketika kita tunggu sebentar. Lalu apa lagi ya? Hmm, oh ini nggak bisa diskon. Ya udah. Nah, sini udah selesai ya. Nah, di sini ya udah ada angkanya 26, 27%, sama 166. Ini buat NPV, IRR kontraktor, dan government-nya gitu. Nah, lalu sama banget. Teman-teman juga bisa bikin analysis wizard, terus light cell. Nah, di sini teman-teman bisa teman lihat distribusinya. Nah, tadi itu kayaknya udah ada disebutin tuh belum ya? Di bagian option itu ya, di bagian buat penentuan value-nya itu tuh teman-teman bisa atur gitu. Nah, buat value ranger-nya itu bisa aja nanti teman-teman pilih median, mode, sama ya mode nih yang most likely, yang minus rata-rata gitu. Atau mungkin random draw gitu. Dan random draw ini tergantung dari probability-nya gitu, kayak ya gacha gitu ya. Nah, terus ya um, kita keluar. Di sini balik lagi ya, kita buat analisis wizard. Nah, di sini teman-teman lihat ya, nilai 26-nya itu karena kita ngambilnya dari rata-rata ya. Jadi dia itu mungkin dia dibulatin dari 25,84 itu inilah nilai dari distribusinya gitu. Ya value letternya lah gitu. Lalu teman-teman juga bisa aja nanti ya ngelihat beberapa peluangnya ya. Kalau misalkan lihat NPV-nya mau berapa ya. Nah, mungkin ini contohnya ya. Jadi teman-teman juga bisa geser-geser juga sih sebenarnya gitu. Jadi ya teman-teman kali kreatifin aja gitu. Oh iya, ya sama aja sih nanti yang buat yang production ya teman-teman nonton video sebelumnya. Kalau misalkan pengen klik copy to chart, to clipboard ya, tinggal di paste. Nah ini sama buat ketiga-tiganya ya. Nah nanti teman-teman juga bisa nanti bikin embed table. Ini buat ngeliat persentilnya ya, berapa peluangnya, persenannya, lalu ada apa statistik value lainnya gitu. Oke, lalu apa lagi ya? Chartnya juga ya, teman-teman juga bisa bikin chartnya juga. Oh ya, mungkin sedikit mau nambahin ya, atau mungkin mau ngeliatin perbedaannya gitu. Uh, Nilai yang teman-teman dapat uh, sebelum yang production dimasukin dan setelah ya cost ya apa production yang jadi masuk dan dengan sebelum cost yang tadi masuk dengan yang sekarang gitu. Saya coba buka dulu ini. Bentar ini ada nge-lag. Nah, oke, mungkin saya coba share screen dulu deh. Ini saya screen. Ini, nah ini yang punya kita tadi ya. Ini yang buat NPV 10% yang yang ini udah dimasukin cost ya. Ya ini udah dimasukin cost gitu. Kalau yang ini tuh belum dimasukin cost, mana dia ya? CR. Nah ini, tadi yang buat D135 ya. Nah, ini perbedaannya salah satu perbedaan aja ya. Nanti teman-teman bisa bikin perbedaan lainnya ya.
Di sini terlihat mungkin ini lebih rapat dan ini lebih jarang gitu karena balik dari run distribusinya gitu. Sorry, kok distribusi, Monte Carlo-nya gitu, trial simulation-nya gitu. Memang semakin rapat semakin bagus ya, tapi karena running time-nya gitu, teman-teman bisa atur sendiri gitu kemampuan komputernya gitu. Nah, di sini ada perbedaannya ya. Sebelum cost masuk sama setelah cost masuk itu perbedaannya itu pertama uh, mimik dari graf distribusinya berbeda. Terus ini bentukan distribusinya pun juga sorry, Monte Carlo pun juga beda ya kan, ini lebih rapat gitu kan ya. Nah, itu aja sih. Kita teman-teman tinggal kreatifin aja, nanti bisa dicoba analisa lainnya yang di video produk yang sebelumnya gitu. Oke, sekian dari video tutor dari cost uncertainty, ekonomi migas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.